Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia termulia, untuk manusia terbaik, baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah dan keluarga beliau, para sahabat beliau, serta semoga salawat ini bersambung untuk setiap hamba yang meniti jalan mereka dengan baik kelak sampai hari kiamat. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimakallah, ada satu hal yang perlu kita pelajari, bahkan bukan hanya satu. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang seharusnya seorang muslim mengkaji dan mempelajarinya. Kita akan belajar tentang kisah-kisah para nabi. Perjalanan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang panjang yang meninggalkan bagi kita banyak pelajaran. Allah Azza wa Jal seringkali bercerita di dalam Al-Quranul Karim. Cerita para nabi dengan kaumnya. Cerita orang-orang soleh. Cerita tentang orang-orang zalim dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Kenapa Allah sering bercerita? Karena manusia suka dengan cerita. Bahkan para sahabat Nabi meminta kepada Nabi SAW agar bercerita kepada mereka. Lalu Allah turunkan surah Yusuf. Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami menceritakan kepadamu cerita yang terbaik. Kalau manusia banyak membuat cerita-cerita dusta, cerita-cerita fiksi yang dengannya mereka ingin menghibur manusia dengan sesuatu yang tidak pernah ada, sesuatu yang tidak mungkin ada, suatu kemustahilan kadang-kala yang diceritakan, sehingga tidak mungkin hamba bisa mengambil pelajaran darinya. Karena cerita itu cerita bohong. Seperti film-film yang dibikin oleh negeri-negeri tersendirilah, yang membuat film tertentu untuk mempengaruhi orang lain dengan cerita-cerita dusta. Nih, kita umat Islam terkadang lebih sering mendengar cerita, mengikuti cerita, menonton cerita yang bohong dan dusta. Maka insya Allah lewat channel ini kita ingin menceritakan kepada umat manusia apa yang sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang mulia. Kalau bicara buku apakah yang pantas menjadi rujukan untuk cerita masa lalu yang kita tidak pernah hadir, yang orang tua kita juga tidak pernah ada pada waktu peristiwa tersebut, kakek kita, kakek-kakek kita. Lalu bagaimana kita mengambil cerita tersebut? Dan bagaimana kita meyakini kalau cerita itu benar?
Maka kitab yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW sebagai penjelas, pensyarah yang menerangkan isi Al-Quranul Karim. Kalau bicara buku yang ditulis oleh para ulama, maka mungkin ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir itu menulis kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Awal mula dan akhiran. Bagaimana awal mula penciptaan dan bagaimana akhir cerita dari penciptaan ini. Beliau bercerita tentang awal penciptaan alam semesta. Lalu beliau bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan nanti di akhir kitab beliau akan menceritakan tentang bagaimana alam semesta ini akan hancur. Akan bermula kehidupan yang baru. Kehidupan yang menuju kepada keabadian dan kekekalan. Kitab ini adalah kitab ensiklopedi untuk cerita. Bahkan untuk cerita para nabi. Beliau mendatangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam. Dari semua Al-Quran Karim beliau kumpulkan. Kemudian setelah itu beliau menafsirkannya. Setelah beliau menafsirkannya, beliau mendatangkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan cerita itu dengan lebih gamblangnya. Terkadang beliau mendatangkan cerita-cerita Israiliyat. Atau ada hadis-hadis yang palsu, bahkan tidak bisa menjadi sandaran. Namun beliau biasanya menjelaskan. Kenapa beliau lakukan itu? Agar kita tahu bahwasanya ada cerita ini, tapi cerita itu tidak bisa dijadikan rujukan. Kemudian kitab kedua yang ditulis oleh ulama masa kini, penulis masa kini adalah kitab Al-Ahadits As-Sahihah min akhbar wa qasasil anbiya alaihimus salatu wassalam. Hadis-hadis sahih dari cerita dan berita para nabi alaihimus salatu wassalam. Yang ditulis oleh Ibrahim Muhammad Al-Ali. Kitab ini bisa menjadi rujukan karena penulis berusaha untuk menghimpun hadis-hadis yang sahih saja, sehingga kita yang tidak mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif paling tidak sudah terbantukan dengan apa yang dilakukan oleh penulis. Tapi kita akan mulai cerita itu dengan cerita Nabi Adam alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan babu khalqi Adam alaihissalam. Bab tentang penciptaan Adam alaihissalam. Beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Di surah Ali Imran ayat 59. Suratul Nisa ayat pertama, Suratul Hujurat ayat 13, Suratul A'raf ayat 189. Kemudian Al-A'raf ayat 11 sampai 15, Surat Taha ayat 55, Surat Al-Hijr ayat 26 sampai 44, Suratul Isra ayat 61 sampai 65, Suratul Kahf, Surat Taha, Surat Sa'ad, Suratul An'am. Ada banyak cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Allah ulang-ulangi cerita tersebut? Kenapa kok tidak cukup satu kali? Kita tahu Al-Quranul Karim ini turun selama 23 tahun. Allah menurunkan ayat-ayatnya terkadang sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Allah menurunkan beberapa
ayat yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah hambanya. Yang kedua, manusia lupa, lalai, perlu diingatkan kembali dengan apa yang pernah terjadi supaya dia mengambil pelajaran itu. Sehingga kalau kita menghatamkan Al-Quranul Karim, kita akan melewatin ayat-ayat tersebut. Lalu kita mulai lagi, kita akan lewatin lagi. Karena itu akan menguatkan iman kita. Dan menjadikan ingatan kita semakin dahsyat. Anda tidak akan baca semua ayat tersebut. Tapi paling tidak para pemirsa bisa merujuk kepadanya. Kita akan baca yang di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabb berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Allah hendak menjadikan makhluk yang berganti, yang dia akan mati kemudian digantikan oleh generasi yang selanjutnya. Berbeda dengan malaikat yang mereka terus ada dan mereka kelak akan mati tatkala Israfil meniupkan sangkakala. Adapun makhluk yang hendak Allah ciptakan, makhluk itu berganti. Yang nanti akan ada pemimpinnya yang memakmurkan bumi ini. Lalu para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Dalam bayangan malaikat, makhluk yang hendak diciptakan ini akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya para malaikat ketika menanyakan hal ini tidak sedang memprotes atas keinginan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka ingin tahu. Maka mereka menanyakan hal itu. Kemudian Ibnu Katsir menukil bahwasanya ada penafsiran dari sebagian sahabat yang menjelaskan adanya makhluk sebelum manusia di muka bumi ini. Sudah ada makhluk. Siapa makhluk itu? Jin. Ada makhluk sebelum diciptakannya manusia. Dan para malaikat menyaksikan makhluk tersebut membuat kerusakan di muka bumi. Maka malaikat menyampaikan. Dan pendapat kedua bahwasanya enggak ada makhluk sebelum manusia di muka bumi ini. Bumi itu kosong, baru Allah menciptakan Adam alaihissalam untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwasanya Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kanatil jin qabla Adam bi alfai am. 2000 tahun sebelum diciptakannya Adam sudah ada jin di muka bumi ini. Fasafakud dima.
Lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Faba'atsallahu ilaihim jundan minal malaika. Allah kirim kepada mereka pasukan dari malaikat. Fataradahum ila jazairil buhur. Lalu jin itu diusir. Mereka menempati pulau-pulau yang ada di lautan sana. Ini penafsiran Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang kedua tadi, mereka dikasih ilham, dikasih tahu sama Allah dalam bayangan mereka makhluk ini akan membuat kerusakan di muka bumi ini, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata di antara ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini akan muncul para nabi, akan muncul orang-orang soleh, akan ada orang-orang yang baik, yang mereka mati syahid, yang mereka menegakkan kebenaran. Mereka tidak tahu itu. Maka akhirnya mereka bertanya, dan para malaikat mengatakan, kita ini senantiasa bertasbih memujimu, beribadah kepadamu. Nggak ada satupun yang berbuat maksiat di antara kita. Sehingga mereka mengatakan, seakan-akan mereka mengatakan, kalau tujuan menciptakan mereka adalah untuk beribadah kepadamu, maka kami telah beribadah kepadamu dan tidak pernah putus siang dan malam. Karena malaikat tidak makan, mereka tidak capek, tidak istirahat, mereka terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui maslahat yang lebih besar dari penciptaan mereka, apa yang kalian tidak ketahui. Kalian tidak mengetahui akan ada para nabi, para utusan Allah, orang-orang siddiqin seperti Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang mati syahid. Kemudian Allah hendak menceritakan keutamaan Adam ini kepada malaikat. Tapi bagaimana proses penciptaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Adam alaihissalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, khuliqatil malaika min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Sedangkan jin diciptakan dari api yang membara. Itu jin. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum atau mimma wusifa lakum. Dan Allah menciptakan Adam alaihissalam seperti yang telah disifatkan buat kalian. Di mana Allah sifati penciptaan Adam alaihissalam? Di surat Al-Hijr ayat 26. Allah Azza wa Jal mengatakan, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat itu jemaah. Allah menciptakan manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari tanah yang mana Adam diciptakan. Apakah dari tanah Jawa yang ada di Jawa ini? Atau dari tanah Kalimantan? Atau dari tanah yang ada di Eropa sana?
atau dari tanah yang ada di Afrika, atau yang ada di Arab sana, atau yang ada di Australia. Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha ta'ala, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini sahih, khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dari satu genggaman tanah yang diambil dari semua tanah, semua bumi, semua macam-macam tanah. Mungkin teman-teman yang kuliah di kuliah pertanahan ya, atau apa nama kuliahnya, yang dia mengetahui dengan macam-macam tanah. Adam alaihissalam diciptakan dari semua macam tanah, jami'il ard, diambil dikit-dikit dikumpulin jadi satu genggam. Kemudian faja'a banu Adam ala qadril ard. Akhirnya anak Adam itu terbentuk sesuai dengan kadar tanah tersebut. Faja'a minhumul ahmar. Ada di antara manusia yang warna kulitnya merah. Wal abyad. Ada yang putih. Wal aswad. Ada yang hitam. Kok bisa Ustaz? Padahal Adam satu. Jadi nenek moyang manusia ini semua Adam dan Hawa. Hawa diciptakan dari Adam. Jadi kembali kepada Adam alaihissalam. Kenapa kok ana tidak seputih orang-orang Eropa? Kenapa kok ana tidak hitam seperti saudara-saudara kita yang ada di Afrika? Rambut ana kenapa juga seperti itu? Kenapa mata ana kok tidak sama? Itulah penyebabnya. Karena memang kita diciptakan itu dari tanah atau unsur tanah yang akhirnya berbeda-beda ketika turun kepada anak Adam alaihissalam. Dari sisi warna, wa baina dzalik, dan ada yang warnanya antara hitam sama putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang langsat, kuning langsat. Seperti itu. Wasahl wal hazan wal khabith wat tayyib wa baina dzalik. Secara warna seperti tadi. Secara sifat bumi ini. Ada yang sahal, ada yang mudah. Jadi ada tanah itu yang lentur, mudah. Nggak perlu capek-capek kita menggalinya. Tapi ada tanah yang keras, yang sulit. Begitu pula manusia. Ada yang kita bergaul dengannya mudah. Orangnya humble, mudah tersenyum, mudah bergaul dengan manusia. Orang-orang jadi suka sama dia. Ada yang hazan, keras. Manusia seperti itu. Sebagian. Kemudian wal khabith wat tayyib. Ada manusia yang baik. Ada tanah yang mudah tapi nggak baik, nggak bisa ditanemin. Tapi ada tanah yang masya Allah, apapun dilemparkan di sana tumbuh. Tanah itu aromanya bagus. Tapi ada tanah yang khabith, yang buruk. Jadi karakter-karakter manusia ini pun mengikuti tanah yang diambil untuk menciptakan Adam alaihissalam. Ahibati fillah. Kemudian Allah Azza wa Jal menceritakan tentang apa yang terjadi setelah Adam diciptakan. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah menceritakan
atau mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nama-nama apa? Nama-nama benda. Yang sekarang kita ketahui. Ada lautan. Kok bisa disebut lautan? Itu gunung. Itu langit. Itu batu. Itu pintu. Itu sungai. Itu sayur. Sayur pun macam-macam. Buah pun macam-macam. Allah ajarkan itu kepada Adam alaihissalam. Kemudian nanti Allah akan mengemukakannya kepada para malaikat. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Beritakan kepada aku tentang nama-nama barang-barang tersebut, benda-benda tersebut, kalau kalian memang orang-orang yang benar dalam persangkaan kalian. Ketika menyangka bahwasanya nanti manusia ini akan membuat kerusakan di bumi, mereka tidak melihat kepada kelebihan yang akan ada di manusia ini. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Maka Allah mengajarkan kepada mereka. Taib jamaah rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV, insyaallah kita akan lanjutkan cerita ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.